Di sini kamu cenderungnya masih yang belum merasa benar-benar perlu, benar-benar butuh untuk dapat pasangan. Jadi kamu masih yang enjoy dengan kehidupanmu. Bukan berarti nggak ada yang deket sama kamu, tapi ya kamu masih yang menikmati aja tuh gitu kedekatan dengan beberapa orang, dan kamu juga belum berencana untuk menjadikan salah satu dari mereka pasangan kamu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini, saya mau nyobain kafe di daerah Serua, Pamulang, di Tangerang Selatan. Nama kafenya Eco House Cafe. Yuk kita cari tahu aja di sini ada makanan apa yang unik, yang mungkin nggak ditemui di tempat lain. Oh, ini nuansanya outdoor. Kebanyakan outdoornya, tapi sebenarnya indoornya juga ada tuh kayaknya. Yuk kita cari tahu di sini ada apa aja. Nah, kita cari tahu ya. Halo, selamat siang, Mbak. Siang, Tante. Aku baru lihat-lihat sini terus ada Eco House. Iya. Jadi mau mampir, mau lihat. Saya belum ngopi hari ini, jadi saya mau kopi buat minumnya. Kita Apa? ada kopi yang di sini paling best sellernya kopi gula aren, Tante. Oke, boleh. Kopi gula aren. Es ya, Mbak ya? Iya. Sama belum makan siang, main course-nya. Ini boleh Mbak? Chicken katsu sambal mata. Sambal Tante. mata. Oke, Iya. siap. Oke, tunggu ya, Mbak. Iya. Saya muter dulu. Iya, siap. Yuk kita cari tempat. Wah, ini kayaknya menarik nih, warna-warni. Jadi kita cari tempat di sini aja buat ini ya. Ya. Sekarang kita bahas tentang general dulu ya. Oke. Silahkan dipilih mana yang energinya paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Buat kamu yang milih kartu pertama, ada Five of Swords nih. Kamu lagi ada tekanan, kamu lagi ngerasa tertekan tepatnya. Lagi ngerasa kayak, kok terutama soal pekerjaan nih, soal karir, kok kayak cenderung yang gini-gini aja ya, kok cenderung yang kayak jalan di tempat ya gitu. Dan itu yang bikin kamu jadinya cukup stres nih minggu ini untuk mikirin terus mesti gimana nih gitu ya, apa nih yang bisa dilakuin, karena ya tadi gitu cenderungnya kan gitu aja gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Justice, ada apa ya, ada yang kamu melakukan sesuatu ya ada konsekuensinya, kamu memilih sesuatu ya ada konsekuensinya gitu. Jadi minggu ini usahakan untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatunya supaya kamu bisa lebih siap. Kamu bisa lebih siap dengan konsekuensi yang bisa terjadi karena pilihanmu itu, karena apa yang kamu lakukan itu gitu. Jadi minggu ini hati-hati saat kamu memilih, hati-hati saat kamu mengambil keputusan, pertimbangkan masak-masak karena kamu tidak bisa lepas dari konsekuensi apa yang sudah kamu pilih itu tadi. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, wah, ada Ace of Cup, lagi happy, lagi yang cukup enjoy ngejalanin seminggu ini, cukup yang punya semangat baru, cukup yang punya gairah, yang lebih optimis aja gitu, karena kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu
sudah mulai terlihat hasilnya, kamu melakukannya juga dengan senang hati. Jadi apapun juga terlihatnya cukup mudah nih minggu ini buat kamu. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lagi buat bahas karir dan keuangan. Yuk. Nah, sekarang kita cari tempat lagi buat bahas tentang karir dan keuangan. Nah, oke, kita bahas karir dan keuangan di sini ya. Sekarang kita bahas tentang karir dan keuangan. Oke. Seperti biasa, karir dulu ya. Silakan dipilih mana yang paling tertarik kartunya, energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Sudah dipilih? Sekarang kita lihat untuk yang kartu pertama. Ini untuk ke karir sebenarnya. Tapi yang muncul adalah Five Pentacle. Minggu ini sebenarnya kalau ngomongin karir berjalan biasa aja. Tapi pengeluaranmu untuk urusan ke kantor, untuk urusan aktivitasmu nih gitu di kerjaan itu cukup menguras kantong. Jadi buat kesibukannya istilahnya gini, kalau bisa sih di kantor kamu nggak perlu yang tiap hari buat pesen makan online atau misalnya jajan di warung dekat kantor gitu. Jadi usahakan untuk kamu bawa makanan sendiri gitu. Jadi ini supaya kamu bisa lebih saving. Jadi kalau untuk kerjaan nggak masalah, kamu bisa ngejalaninnya seperti biasa gitu ya, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana, tapi di sini lebih yang harus jaga pengeluaran selama di kantor. Untuk yang milik kartu kedua ada Page of Pentacle, ada project nih. Jadi minggu ini project yang kamu tunggu-tunggu akhirnya bisa dapat kabar, bisa yang menggembirakan karena nilai proyeknya cukup besar, karena kamu juga bisa aja dapat DP dari rencana proyek itu gitu. Jadi kamu harus bisa bersiap-siap untuk lebih sibuk karena proyek udah di depan mata gitu. Sementara untuk yang milik kartu ketiga ada Strength. Kamu harus bisa lebih percaya diri karena sebenarnya kamu tuh punya skill, kamu punya bakat, kamu punya jam terbang yang cukup tinggi. Jadi ngapain kamu ngerasa minder sama rekanmu yang lain? Umur boleh lebih muda dari mereka, tapi bukan berarti pengalamanmu juga lebih sedikit. Nah, kamu harus bisa meyakinkan diri sendiri kalau gue tuh worth it loh, gue tuh udah cukup punya jam terbang loh, jadi nggak perlu ngerasa minder. Itu untuk karir. Sekarang gimana dengan keuangan? Oke, kita lihat keuangan ya. Pertama, kedua, silakan dipilih mana energinya yang paling tertarik buat kamu. Satu pertama, kedua, atau ketiga. Sudah ya. Untuk yang milih pertama ada Six of Cups. Untuk keuangan
kamu nggak usah ngerasa sedih, justru malah kamu happy karena hasil kerja kerasmu diapresiasi dan itu juga bikin jadinya kamu dapet apa istilahnya kayak bonus hasil kerja kerasmu itu diapresiasi gitu dalam bentuk uang. Jadi kamu minggu ini aman, kamu cukup bisa nabung, cukup bisa menikmati hidup, jadi aman nih minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Magician. Kamu bisa aja tiba-tiba ditawarin untuk ngelakuin atau untuk mengerjakan side job yang otomatis itu akan menambah pundi-pundi kamu. Jadi di sini sifatnya itu lebih ke tiba-tiba gitu. Jadi belum ada rencana apa-apa atau belum dengar apa-apa terus tiba-tiba aja gitu ada yang kenalin kamu, tiba-tiba ada yang ngajakin kamu kerjasama, tiba-tiba ada yang gitu. Jadi untuk minggu ini juga keuanganmu lancar. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada High Priestess. Di sini bisa dibilang sebenarnya juga cukup aman. Tapi yang perlu ditekankan adalah gini, kamu nggak perlu ngerasa gengsi kalau misalnya memang harus minta tolong. Kamu lagi urgent, kepepet, keuanganmu terbatas, tapi kamu tuh ada rasa gengsinya gitu untuk minta tolong ke teman dekatmu gitu ya atau ke saudaramu, ngerasa kayak duh ngapain ya gue, padahal sebenarnya perlu gitu. Jadi di sini yang perlu diingatkan adalah jangan terlalu gengsi untuk minta tolong kalau emang kamu udah kepepet. Toh kamu bisa ngomong baik-baik gitu, jadi bisa yang oke gue pinjem nih bulan depan dibalikin gitu. Dan kamu komit dengan apa yang kamu ucapin itu gitu, jadi nggak perlu gengsi buat minjem kalau memang ini udah kepepet nih, udah memang perlu gitu. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi untuk bahas asmara. Nah, kita cari tempat lagi buat bahas asmara. Nah, mejanya lucu nih. Kita bahas untuk asmara di sini ya. Kita bahas asmara untuk kamu yang single dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan pilih mana yang paling tertarik energinya buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Buat yang milih kartu pertama ada Three of Wands. Di sini kamu cenderungnya masih yang belum merasa benar-benar perlu, benar-benar butuh untuk dapat pasangan. Jadi kamu masih yang enjoy dengan kehidupanmu. Bukan berarti nggak ada yang deket sama kamu, tapi ya kamu masih yang menikmati aja tuh gitu kedekatan dengan beberapa orang, dan kamu juga belum berencana untuk menjadikan salah satu dari mereka pasangan kamu. Iya, nggak apa-apa juga sih, cuman kamu perlu ingat loh, kan umur jalan terus ya. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Two of Cups. Di sini agak aneh sebenarnya kalau kamu statusnya masih single. Kenapa? Karena sebenarnya kamu lagi deket nih sama seorang. Jadi kalau dibilang gak ada hubungan kok kayaknya ini ya gitu. Mungkin cuman ini aja sih, belum disahkan, belum diproklamirkan kalau kamu pasangan gue ya gitu. Jadi sebenarnya sih udah tinggal tunggu waktu aja, poinnya itu. Tinggal tunggu waktu aja untuk kamu akhirnya jadian, karena kamu udah lagi deket nih sama seorang. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada The Empress. Kalau dibilang kamu sudah siap secara mental, secara materi, itu udah banget gitu. Kamu
udah cukup siap. Tinggal gitu. Istilahnya tinggal ada hal yang emang benar-benar ngegerakin kamu supaya kamu ya tergerak untuk cari pasangan karena semuanya udah oke. Jadi bisa jadi kiri kanan kamu juga mempertanyakan gitu. Secara karir kamu oke gitu ya, keuangan oke, umur juga udah oke, tapi kok masih betah untuk sendiri ya gitu. Nah itu yang harus kamu tanyakan juga ke dirimu. Sebenarnya apalagi sih yang kamu tunggu gitu, yang kamu cari, karena semuanya udah ready gitu. Oke, itu untuk yang single. Sekarang kita bahas asmara yang berpasangan. Satu, dua, oke. Silahkan dipilih mana yang energinya paling ketarik buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Buat yang milih kartu pertama, ada The Moon, Imagine. Hubunganmu sama pasangan berjalan baik, tapi saking baiknya jadi gregetnya itu kurang. Yang ada cenderungnya tuh yang monoton aja begitu gitu. Pagi ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam, ya udah begitu gitu. Kalau dibilang kamu curhat atau kamu cerita, iya, tapi ya gitu aja gitu. Nah, itu yang harus kamu cari tahu gimana supaya bisa nemuin gitu feel-nya biar lebih gregetnya tuh lebih dapet. Itu aja intinya. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Three of Wands. Kamu sama pasangan itu kalau dibilang ada masalah ada, tapi bukan dari kalian berdua. Lah kok bisa? Jadi masalah kalian itu cenderungnya karena orang-orang sekitar, bisa keluarga besar gitu ya, keluarga masing-masing, either itu keluarga kamu atau keluarga pasangan yang cenderungnya ikut campur, yang cenderungnya pengen pengen ngatur gitu. Jadi tadi itu bikin kamu atau bikin pasangan jadinya nggak nyaman, bikin yang sebenarnya kalian baik-baik aja jadi bisa menimbulkan masalah gitu. Jadi masalahnya bukan dari kalian tapi dari luar kalian. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Nine of Wands. Sebenarnya kalau namanya jadi pasangan itu nggak mesti kesenanganmu itu juga harus menjadi kesenangan pasangan, atau sebaliknya, apa yang menjadi kesenangan pasangan juga jadi kesenangan kamu. Tapi alangkah asiknya kalau kesenanganmu juga kesenangan pasangan gitu. Tapi bukan berarti maksain ya. Cuman gimana caranya kamu bisa mengajak pasanganmu untuk ikut paling nggak nyoba yang menjadi hobi kamu. Jadi siapa tahu terus nanti lama-lama dia tertarik. Lama-lama kalian bisa melakukan hal itu secara bersamaan. Atau sebaliknya, kamu yang tadinya nggak mau tahu atau nggak kenal dengan kesenangan atau hobi pasangan, kamu juga harus mau tuh ikut sekali-sekali supaya kalian bisa semakin dekat, semakin kompak, dan semakin asik tuh melakukan kegiatan bersama-sama lebih banyak gitu. Oke, demikian untuk asmara single dan yang berpasangan. Sekarang kita tunggu tadi chicken katsu sambal matah sama kopi gula aren. Nah, ini dateng. Oke, terima kasih. Oh, ini gula aren sama chicken katsu sambal matah ya Mas ya. Terima kasih. Mas, kalau Eco House ini bukanya jam berapa biasanya? Kalau buka di sini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ada. Oke. Kalau weekend itu dari jam 8 sampai jam 11 malam. Oke, jadi kalau weekend lebih malam ya. Malam karena ada live music.
Oh, pantes. Jadi itu ya, di sana tuh ya tempat apa, udah ada set lengkap. Mulainya kalau live musiknya jam berapa, Mas? Biasanya dari sehabis maghrib sih madam. Oh, jadi udah siap-siap gitu ya. Malam ya, jadi maunya mengarah ke malam sampai tutup. Oke, terima kasih banyak infonya. Ini aku mau nyobain dulu sambal matahnya. Makasih. Yuk, kita cobain. Nah, kita cobain kopi gula aren dulu. Ini belum diaduk bener-bener, tapi udah kerasa manisnya. Jadi buat kamu yang gak terlalu suka manis ya, jangan terlalu diudek bener-bener bawahnya. Jadi cukup secukupnya aja diaduknya, supaya ininya rasa manisnya pas. Nah, di sini chicken katsunya dicampur dengan sambal mata. Porsinya pas. Chicken katsunya digorengnya juga cukup ini, jadi nggak terlalu garing, cukup empuk. Sambal matanya juga pedasnya kerasa nih, enak-enak. Jadi buat yang lagi di seputaran Pamulang, tepatnya di Jalan Palapa nomor 10, kamu bisa mampir di Eco House Cafe. Menunya beragam, mulai dari masakan Jepang sampai makanan tradisional. Oke, demikian untuk Pick a Card kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.